Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Febrianti, NIM 61. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis conjoin, analisis jalur, analisis time series, serta istilah yang ada pada analisis time series, stationaritas, dan kointegrasi. Pengertian analisis conjoin. Analisis conjoin adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis conjoin ini tepat dan baik. Bahkan pada tataran yang lebih tinggi bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang dipilihnya. Selanjutnya, pengertian analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur hubungan kausal antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Pengertian analisis time series. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari satu sumber tetap dan terjadi berdasarkan indeks waktu T secara beruntun dengan interval waktu yang tetap. Selanjutnya ada tujuan analisis conjoin. Yang pertama, menentukan tingkat kepentingan relatif atribut-atribut pada proses pemilihan yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, membuat estimasi pangsa pasar suatu produk tertentu yang berbeda tingkat atributnya. Yang ketiga, untuk menentukan komposisi produk yang paling disukai oleh konsumen. Yang keempat, untuk membuat segmentasi pasar yang didasarkan pada kemiripan preferensi terhadap tingkat-tingkat atribut. Selanjutnya, ada tujuan analisis jalur. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Nah, yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Nah, yang terakhir, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Selanjutnya, tujuan analisis time series. Tujuannya yaitu menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendala. Variabel dan data analisis conjoin. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua, variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Data non-metrik. Untuk memperoleh data dalam bentuk non-metrik, responden diminta untuk membuat ranking atau pengurutan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Rankingan dimulai dari 1 dan seterusnya, hingga ranking terakhir bagi stimuli yang paling tidak disukai. Data metrik. Untuk memperoleh data dalam bentuk metrik, responden diminta untuk memberikan nilai atau rating terhadap masing-masing stimuli. Dengan cara ini, responden akan dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing stimuli secara terpisah. Pemberian nilai atau rating dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, menggunakan skala Likert
mulai dari 1 hingga 5. 1 paling tidak disukai, 5 sangat disukai atau paling disukai. Selanjutnya, menggunakan nilai ranking. Artinya, untuk stimuli yang paling tidak disukai diberi nilai tertinggi, setara dengan jumlah stimulinya. Sedangkan stimuli yang paling disukai diberi nilai 1. Variabel dan data analisis jalur. Yang pertama, variabel eksogenus ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada kesalahan pengukuran. Jika antara variabel eksogenus dikorelasikan, maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah menuju variabel yang sudah ada tersebut. Yang kedua, variabel endogenus ialah variabel yang mempunyai anak-anak panah yang menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalamnya mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Yang ketiga, data metrik berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval atau scale values. Jika data dalam bentuk skala interval belum bentuk skala interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan metode successive interval terlebih dahulu. Jika data bukan metrik digunakan, maka akan mengecilkan nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi yang kecil akan menyebabkan nilai R-square menjadi semakin kecil. Dengan demikian, pemodelan yang dibuat menggunakan analisis jalur tidak akan valid. Karena salah satu indikator kesesuaian model yang dibuat dengan teori ialah dengan melihat nilai R-square yang mendekati 1. Selanjutnya, istilah pada analisis time series. Yang pertama, tren atau T, merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan? Yang kedua, siklus atau C. Siklus yang berulang biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola ini amat berguna untuk peramalan jangka panjang. Yang ketiga, musiman atau S. Fluktuasi dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun, yang disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Yang keempat, variasi acak atau R. Pola variasi acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Variasi acak diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan terjadi lonjakan permintaan. Selanjutnya, istilah pada stationaritas. Yang pertama, random walk tanpa intercept. Akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun nilai variansnya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, random walk dengan intercept. Tidak hanya variansnya yang tidak konstan, tetapi juga rata-ratanya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang ketiga, random walk dengan trend. Salah satu variasi model random walk adalah dengan menambahkan tren dengan modelnya. Dengan begitu, walaupun nilai variansnya konstan, namun nilai rata-ratanya berubah sepanjang waktu, sehingga model masih belum stasioner. Yang keempat, random walk dengan intercept dan trend. Dengan adanya intercept pada model random walk trend akan mengakibatkan rata-rata dan variansnya tidak konstan. Selanjutnya, istilah pada kointegrasi. Yang pertama, error kointegrasi adalah penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Yang kedua, error correction mechanism adalah suatu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga,
tren ekspor dan inverse, digunakan untuk menghilangkan variabel yang tidak stasioner tersebut, sehingga menghasilkan residual yang stasioner. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.